tema Arab terjemah Arab Qurani dan tafsir. Itu saja kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها وعملا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir tadabbur kita, dan kita sampai pada pertemuan yang ke-15 yang insyaallah ta'ala menjadi safhah atau halaman terakhir dari surat Ali Imran. Berikutnya kita akan masuk pada surat An-Nisa. Taib, kita akan ambil terjemahan dari ayat 195. Bismillah, kita baca kosakata dulu. Ya burronnaka. Sekali lagi, ya burronnaka. Artinya memperdayakanmu atau menipu. Asal kata gharra ya gurru. Atau juga gurur, tipu daya. Mata'ul gurur, kesenangan yang menipu atau memperdaya. Berikutnya sabiru, artinya kuatkanlah kesabaran. Kalau sabar, sabara yasbiru, sabar. Kalau sabiru lebih menguatkan kembali. Ada sabar, ada musabarah. Kalau kita perhatikan pada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran atau tambahkanlah kesabaran. Ini ada sabar, ada musabarah. Sabar, musabarah menambah kekuatan kesabarannya. Sekali lagi, sabiru, artinya kuatkanlah kesabaran. Berarti apa? Di atasnya sabar yang biasanya. Berikutnya rabitu, artinya waspadalah atau siap siagalah, senantiasa berwaspada. Baik, kita ambil terjemahannya di ayat 195. Bismillah. Fa, maka istajaba, mengabulkan, mengijabahi, memperkenankan. Baik, istajaba fi'il. Mana fa'ilnya? Rabbuhu. Cari isim yang berharakat dhammah. Fastajaba lahum rabbuhum, maka
Rob mereka mengijabahi mereka, memperkenankan doa permohonannya mereka, atau mengijabahi doa mereka. Taib. Doa apa? Allah mengijabahi, mengabulkan, memperkenankan doa mereka. Pertanyaannya, doa apa? Doa yang mana? Doa ayat sebelumnya. Dari ayat berapa kemarin? 191. Faqina adzabannar. Kemudian sampai innaka la tukhliful mi'ad. Itu apa? Ayat-ayat doa. Dari ayat 190 sampai 194. Setelah bertafakur, kemudian berdoa sampai innaka la tukhliful mi'ad. Taib. Sekali lagi, fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka mengijabahi doa mereka. Tidak disebutkan lafaz doanya sudah mafhum. Kalau mengabulkan, yang dimaksudkan adalah doa. Kalau diijabahi, yang dimaksudkan adalah doa. Taib. Anni, sesungguhnya aku, la udi'u, udah sering, la tidak, udi'u menyanyiakan, la udi'u aku tidak menyanyiakan, amala amilin, amalan amilin, orang yang beramal, minkum, dari kalian, min dzakarin, baik dari laki-laki, au unsa, atau dari perempuan, ba'dukum, sebagian kalian, mim ba'd, dari sebagian yang lain. Fa, maka alladzina hajaru, hijrah, hajaru hijrah, wa ukhriju, dikeluarkan, maksudnya adalah diusir, wa ukhriju, dan mereka diusir, min diyarihim, dari tempat tinggal mereka atau dari negeri mereka. Diyar dari kata dar. Dar artinya tempat tinggal atau negeri. Darul Quran artinya rumah Quran. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Keselamatan atas kalian wahai penghuni tempat ini. Itu doa ketika melewati atau masuk kuburan. Taib. Sekali lagi, wa ukhriju min diyarihim, mereka diusir dari kampung halaman mereka atau negeri. Wa udu, mereka disakiti.
fi sabili, di jalanku, wa qatalu, mereka berperang, wa qutilu, majhul, dan mereka terbunuh. Sekali lagi, wa qatalu wa qutilu, dan mereka berperang dan mereka terbunuh, syahid. Apa janji Allah bagi yang hijrah, yang diusir, yang disakiti, dan yang terbunuh di jalannya? La, taukid, sungguh. Lam taukid dan juga ada nun taukid. Ada lam taukid, sungguh, ada nun taukid, benar-benar. Sehingga artinya la ukaffiranna, sungguh, benar-benar, ukaffiro, akan aku hapus, atau pasti aku akan hapus. Karena ada huruf taukid, lam taukid dan nun taukid, sehingga secara arti sungguh, benar-benar, pasti, ukaffiro, akan aku hapus, anhum, dari mereka, sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka. Wa, lam taukid, sungguh, nun taukid, benar-benar, pasti. Wala udkhilannahum, dan sungguh, benar-benar, pasti, udkhila, aku masukkan, hum, mereka, jannatin, jama' surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, thawaban, thawab sebagai balasan, pahala, min indillah, dari sisi Allah, wallahu, dan Allah, indahu, di sisinya, husnus thawab, husnu, sebaik-baik, as-thawab, pahala, wallahu indahu husnus thawab, dan Allah di sisinya husnus thawab, sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan, atau sebaik-baik balasan atau pahala yang terbaik di sisi Allah. Baik, satu lagi, la, jangan. Baik, ada nun taukid, ada nun taukid. La yaghurranna, jangan, apa di sini taukidnya? Sekali-kali. Karena larangan, maka taukidnya maknanya sekali-kali. Jangan sampai, jangan sekali-kali. La yaghurrannaka, jangan sekali-kali, jangan pernah, jangan sampai. Yaghurra, terperdaya, kamu. La yaghurrannaka, jangan sampai,
sekali-kali kamu terperdaya. Sekali lagi, ada nun taukid. La yaghurrannaka, jangan sampai, jangan sekali-kali kamu terperdaya. Taqallub, taqallub bergonta-gantinya. Maksudnya adalah kegiatan, perbuatan. Arti taqallub aslinya adalah bergonta-ganti. Ya muqallibal qulub. Maksudnya di sini adalah perbuatan atau kegiatan. Kegiatan atau perbuatan alladzina kafaru, orang-orang kafir, fil bilad, di negeri, di negeri-negeri. Nanti dalam tafsirnya yaitu apa? Kemewahan, kemegahan yang dimiliki orang-orang kafir. Sekali lagi, la yaghurrannakal taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu terperdaya, tertipu. Kegiatan atau perbuatan orang-orang kafir di negeri-negeri. Maksudnya adalah kemewahan, kemegahan yang dimiliki orang-orang kafir. Mata'un, mata' kesenangan, qalilun sedikit, kesenangan yang sedikit. Kesenangan siapa? Orang-orang kafir. Meskipun mereka dalam kemewahan, kemegahan, mata'un qalil, Allah katakan kesenangan yang sedikit di dunia. Thumma, kemudian setelah selesai dunianya, ma'wahum jahannam. Ma'wa tempat kembali atau tempat tinggal. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka neraka jahannam. Wa bi'sa, seburuk-buruknya al-mihad, tempat tinggal atau tempat kembali. Seburuk-buruknya tempat tinggal, tempat kembali adalah neraka jahannam. Sempurna, mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Kemudian tempat kembali mereka neraka jahannam, dan seburuk-buruknya tempat tinggal. Khalas, sementara cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka mengijabahi, memperkenankan doa mereka, yaitu doa dari ayat 190 yang kita baca di pertemuan yang lalu. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memuji mereka ulil albab, orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang berakal menurut Allah. Orang-orang yang Allah puji dari orang-orang yang berakal. Allah kasih akal, Allah puji. Mereka itulah ulil albab, yang mereka menggunakan akalnya untuk bertafakkur, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Setelah mereka bertafakkur, mereka berzikir kepada Allah, baik dengan zikir yang maknanya adalah salat, atau berzikir yang maknanya adalah dzikrul lisan, yaitu berzikir secara lisan. Dan mereka berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Atau demikian pula dalam sholat, ketika seseorang tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka syariat memberikan keringanan, kemudahan dengan duduk. Jika tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Wa yatafakkaruna, dan mereka bertafakkur. Dan didahulukan berzikir karena beberapa sebabnya. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan zikir sebelum tafakkur di ayat ini, karena hanyalah yang Allah puji adalah orang yang bertafakkur kemudian dapat berzikir. Adapun seseorang yang bertafakkur, melihat dan takjub dengan alam semesta, namun tidak dapat berzikir, bagi Allah tidak Allah nilai. Bagi Allah bukan termasuk orang-orang yang Allah puji. Sebatas takjub dengan ciptaan alam semesta, keindahan ciptaan Allah di langit maupun di bumi, namun tidak menjadikan dia bisa berzikir menemukan Allah, maka tidak Allah puji. Bahkan sebaliknya, jika tidak Allah puji, maka Allah celah. Yang kedua, didahulukan berzikir karena seorang mukmin, baik dia melihat kebesaran Allah di alam semesta, tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya kauniyah, ataupun ayat Qur'aniyah, maka mereka senantiasa berzikir. Apakah mereka melihat atau tidak melihat? Lantas orang-orang beriman setelahnya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Faqina adzaban nar, jagalah kami dari siksa api neraka. Kenapa minta perlindungan dari api neraka? Karena api neraka, siapa saja yang masuk ke dalamnya, akhzaita, benar-benar akan terhina. Kehinaan hakiki adalah kehinaan ketika seseorang masuk ke dalam api neraka. Dan ulama tafsir di sini dua tafsir. Yang pertama yaitu yang dimaksudkan akhzaita, yang terhina adalah orang-orang kafir. Karena Allah menegaskan di lafaz setelahnya, wa ma lidh-dhalimina min ansar.
tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir. Wal kafiruna humud zalimun. Allah menegaskan, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Ini tafsir yang pertama. Atau pada tafsir yang kedua, bahwasanya setiap orang yang masuk api neraka dia benar-benar terhinakan, meskipun dia akhirnya kelak nanti keluar dari neraka. Maka siapa saja yang pernah mampir mencicipi neraka, maka sungguh dia termasuk yang terhinakan. Dan ketika seorang hamba meminta perlindungan dari api neraka, maka dia menyebutkan sifatnya. Kenapa minta perlindungan dari api neraka? Karena menghinakan. Keadaan yang paling menghinakan yaitu siksa api neraka. Dan seseorang ketika dia meminta sesuatu, kemudian tahu faedahnya, tahu hikmahnya, maka permintaannya akan lebih kuat. Seseorang ketika meminta atau menghindar dari sesuatu dan dia tahu sebabnya, kenapa dia harus meminta atau menghindar, jika dia mengetahui sebab atau hikmahnya, hal itu lebih menguatkan dia dalam meminta atau menghindar. Kemudian doa setelahnya, seorang hamba juga memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Dan sebelumnya menyebutkan suatu amalan, yaitu bertawassul dengan amal soleh. Itulah amal soleh berupa ketika mereka memenuhi panggilan nida. Rabbana innana sami'na munadiyan. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar munadiyan, penyeru. Dan ulama tafsir dua. Munadiyan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim. Maka setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kita adalah seruan Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang hamba mendengarkan seruan Rasulullah atau Al-Qur'anul Karim, kemudian mereka beriman dengan apa yang diseru, beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka ini adalah sebuah amalan. Apa itu? Amalan istijabah, mengijabahi, memenuhi panggilan. Karena yang memanggil adalah Rasulullah, atau yang memanggil adalah Al-Quran, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas mereka setelah melakukan sebuah amal kebaikan, yaitu memenuhi seruan, mereka akhirnya berdoa, Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Setelah mereka mendapatkan hidayah, maka memohon ampunan dan dihapuskan kesalahan. Karena untuk mendapatkan rahmatnya Allah dibuka dengan memohon kepada Allah untuk dihapuskan semua dosa-dosanya. Dan keadaan yang terindah dari seorang mukmin, dari perjalanannya yang begitu panjang di kehidupan dunia ini, setelah di akhir daripada pencariannya, di akhir daripada perjalanannya, sesuatu yang paling cukup membahagiakan dan menyenangkan agar ia diberikan husnul khotimah. Tidak ada permintaan dan pencarian dari penderitaan yang akhir, pencarian yang ujung daripada husnul khotimah. Sehingga seorang mukmin berdoa,
wa tawaffana ma'al abrar. Demikian juga doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam setelah perjalanan yang panjang dari kehidupannya, maka di akhir beliau berdoa, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Wahai Rabbku, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim dan susulkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kemudian doa berikutnya adalah Rabbana wa atina, wahai Rabb kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui lisan Rasulmu. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau Maha yang tidak pernah mengingkari janji. Dari ayat-ayat tadi kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, carilah hari ini orang yang tidak tahu tentang ilmu agamanya. Carilah orang yang tidak tahu tentang suatu ilmu agama, seperti tentang sholat, wudhu, membaca Al-Quran. Lalu ajarilah ia tentangnya, suatu ilmu yang engkau bisa. Dari ayat yang kita pelajari sebelumnya, mengajak kita untuk punya motivasi untuk ikut andil dalam mengajarkan ilmu. Berikutnya, bacalah wirid doa, baik di pagi maupun sore hari. Membaca wirid doa pagi dan sore setiap hari. Dan latihlah dirimu selalu mengingat Allah, baik di saat duduk, berdiri dan berbaring. Poin yang ketiga, lihatlah ke langit di siang dan malam hari, dan di saat terbit dan terbenamnya. Lalu ambillah sebuah faedah dari melihat tanda kebesaran Allah di alam semesta. Berikutnya, suatu umat akan dalam kebinasaan jika ahli ilmunya, yaitu ulamanya, menyembunyikan kebenaran untuk meraih ridha Allah. Suatu umat akan dalam kebinasaan jika ahli ilmunya, ulamanya, menyembunyikan kebenaran karena mencari ridha manusia dan mencari kenikmatan dunia, baik berupa harta, kedudukan dan kekuasaan, sehingga ia mengorbankan agamanya. Berikutnya, kewajiban seorang alim terhadap umatnya agar menyebarkan ilmu dan tidak menyembunyikan ilmu yang dia ketahui. Dan ini seperti yang diungkapkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, kalaulah bukan karena ayat ini, aku tidak akan banyak ingin menceritakan, meriwayatkan hadis kepada kalian, yaitu ayat 187. Berikutnya, waspadalah dari penyakit suka dipuji. Waspadalah dari penyakit suka dipuji. Dan yang lebih berbahaya adalah penyakit suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dikerjakan. Baik, berikutnya,
Berkata Hasan dan Qatadah, kewajiban bagi setiap yang diberi ilmu untuk mengajarkannya, dan larangan dari menyembunyikan karena ia adalah kehancuran. Dan berkata Muhammad ibnu Ka'ab, tidak boleh bagi seorang alim tidak mengajarkan ilmunya, dan tidak boleh bagi seorang yang jahil, yang tidak berilmu, untuk tidak belajar. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, seandainya bukan karena ayat ini, aku tidak ingin banyak menyampaikan ilmu, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qurtubi. Faedah berikutnya, didahulukan berzikir daripada bertafakkur untuk memberikan pesan bahwa akal yang berpikir yang tidak dapat mendapat hidayah jika ia tidak digunakan untuk berzikir, itu mengingat Allah penciptaannya, sehingga orang yang berpikir harus selalu mengembalikan akalnya untuk selalu ingat kepada Allah. Yaitu didahulukan berzikir daripada bertafakkur, memberikan pesan bahwasanya akal yang berpikir yang tidak dapat mendapat hidayah, dengannya dia bisa berzikir. Seorang yang bertafakkur namun tidak bisa menemukan Sang Maha Penciptanya, maka tidak mendapatkan pujian atau tidak Allah sebut orang-orang yang bertafakkur. Berikutnya, Allah menginginkan dari hambanya yang disebut ulil albab untuk terus menerus dalam berzikir pada setiap situasi dan kondisi. Allah menginginkan dari hambanya yang disebut ulil albab. Maka siapa saja yang ingin masuk dalam kategori ulil albab untuk senantiasa mendawamkan, menjadikan lisannya rotban, basah dengan berzikir kepada Allah. Dan memang bahwasanya di antara sebab yang bisa mendatangkan ketenangan hati, kebahagiaan dalam jiwa, yaitu salah satunya berzikir. Berzikir, kemudian bersyukur. Maka ini di antara sebab yang bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Terakhir, ditanyakan kepada Abu Darda. Ditanyakan tentang Abu Darda kepada istrinya. Apa kesibukan Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Maka istrinya menjawab, bertafakkur. Seorang sahabat yang mulia, yaitu ketika ditanyakan tentang kebiasaan beliau, maka istri menjawab, bertafakkur. Maka dia bertanya, apakah ia terhitung suatu amalan yang sangat baik? Maka ia menjawab, yaitu Abu Darda, ya, karena ia melahirkan keyakinan. Di antara tujuan daripada bertafakkur, apa tujuan daripada bertafakkur? Yaitu melahirkan keyakinan. Semakin banyak seorang hamba, semakin sering seorang hamba bertafakkur, maka lebih menguatkan kepada keyakinan. Namun jika bertafakkur tidak menghadirkan keyakinan, tidak menghadirkan banyak mengingat berzikir kepada Allah, tidak dapat banyak mendorongnya untuk sholat, maka ini tafakkur yang tidak terpuji. Karena terkadang ada seseorang itu yang
mengatakan sering bertafakur, namun tidak menjadikan dia ahli dzikir atau ahli sholat. Justru terkadang menjadikan dia gila. Seperti apa? Orang-orang yang mereka tasawuf, ya, sufi, ya. Mereka terkadang itu apa? Banyak menyendiri, banyak bertafakur, namun tidak banyak sholat, ya. Akhirnya ya, terkadang di antara mereka ada yang sampai gila. Yang intinya tafakur yang Allah puji adalah tafakur yang bisa melahirkan keyakinan, semakin kuat keimanannya kepada Allah. Dan tafakur yang Allah puji adalah tafakur yang bisa mendorongnya untuk semakin banyak berzikirnya, semakin banyak sholatnya. Berikutnya adalah perkataan Abu Darda. Beliau menegaskan, semoga Allah merahmati orang-orang beriman yang mereka selalu mengucapkan Rabbana, Rabbana, sampai Allah mengabulkan, memperkenankan permohonan mereka. Jadi setiap doanya senantiasa dibuka dengan Rabbana, Rabbana. Dan banyak dari doa dibuka dengan Rabbana atau Allahumma. Kalau kita perhatikan, banyak doa permintaan dibuka dengan Rabbana atau Allahumma. Rabbana, karena makomnya, kondisinya sedang meminta. Ketika seseorang keadaannya sedang meminta, maka yang lebih tepat Rabbana atau Allahumma. Rabbana, karena menghadirkan rububiyah. Rububiyah itu Allah yang mengabulkan, yang memberi, yang menentukan. Sehingga dalam doa permintaan, doa masalah, lebih sesuainya dengan dibuka dengan lafaz Rabbana, 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 dan seterusnya. Berikutnya, mereka tidak mengatakan kami orang-orang baik, namun mereka mengatakan ikutkanlah kami bersama orang-orang yang baik, yaitu pada lafaz doa yang terakhir. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Bukan wafatkanlah kami siapa? Sebagai orang-orang yang baik. Mereka tidak mengatakan kami orang-orang baik secara langsung, namun mereka mengatakan ikutkanlah, susulkanlah kami bersama orang-orang yang baik, sebagai bentuk adab dan melihat diri sendiri, sebagai bentuk tawadhu, adab dan melihat diri sendiri. Seberapa pantaskah diri kita ini berhak untuk meraih kebaikan di sisi Allah, sebagai bentuk tawadhu, sebagai bentuk rendah diri, rendah hati ketika berdoa. Karena ketika seseorang itu makomnya, keadaannya sedang berdoa, orang berdoa itu merendahkan diri atau menaikkan diri? Merendahkan diri. Jadi maqamud doa itu maqamut tadallul wal khudu', keadaan yang dengannya seorang hamba merendah,
menunjukkan kehinaan diri, ketidakberdaya dirinya. Sehingga ketika seorang berdoa, ya, di antara adab hati sebelum raganya yaitu menunjukkan kefakiran yang sangat-sangat fakir, tidak mampu, tidak berdaya. Ini sebuah adab dalam berdoa, yaitu merendahkan dirinya, menunjukkan, memperlihatkan dirinya tidak mampu, tidak kuasa. Maka setelah seorang hamba berdoa dengan doa-doa tadi, dan dalam doanya tafakkur, berzikir, kemudian menyebutkan amal soleh dalam doa, dalam isi doanya terdapat tafakkur, kemudian berzikir, kemudian bertawasul dengan amal soleh. Maka di antara perkara yang bisa mendatangkan istijabatud doa, diijabahi sebuah doa. Maka Allah menegaskan doa orang-orang ulil albab yang mereka dalam zikir, dalam doanya, dalam zikir doanya mereka juga menghadirkan fikirannya. Berdoa dan dia bertafakur, berdoa dan dia merenungkan apa yang dia minta. Ini diantara sebab seseorang mendapatkan istijabatud doa, diijabahi sebuah doa. Karena mungkin saja seseorang itu berdoa lisannya tapi tidak meresapi apa yang dia minta. Maka seorang ulil abror ketika dia berdoa, dia bertafakur, dia meresapi, dia benar-benar memahami apa yang dia baca. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Allah memperkenankan doa mereka. Dan Allah menegaskan anni la udhi'u amal 'amilin minkum, bahwasanya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. As-Sa'di mengatakan ajaballahu du'aahum, Allah mengijabahi doa mereka. Doa yang mereka minta Allah kabulkan, Allah perkenankan. Dan doa ada dua, doaul ibadah wa doaul masalah atau tolab. Doa itu ada dua. Doa yang sifatnya ibadah, kita sholat, pujian-pujian kepada Allah, ini adalah doa. Namun sifatnya doa yang sifatnya ibadah. Yang kedua, doa tolab atau masalah, doa permohonan, permintaan. Doa permintaan atau permohonan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keduanya, baik doa ibadah maupun doa permohonan. Waqal, dan Allah menegaskan sesungguhnya Ia tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang beramal. Setiap orang yang beramal, berbuat kebaikan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, baik dari laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Kullukum ala haddin sawa, semuanya itu sesuai dengan takaran yang sama. Makna ba'dukum ala ba'd, ba'dukum min ba'd. Kullukum ala haddin sawa, semuanya itu sama.
fala farqa bainahum fis thawab, maka tidak ada perbedaan di antara mereka fis thawab, dalam balasan, wa ijabatid da'awat, dan juga dalam hal mengabulkan doa. Siapapun yang berdoa, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan balasan yang sama. Mislama, sebagaimana annahu la farqa bainahum, bahwasanya tidak ada perbedaan di antara mereka fittiba'i millati Islam, dalam mengikuti agama Islam. Sebagaimana laki-laki dan perempuan sama dalam mengikuti agama Islam, maka juga sama, tidak ada perbedaan dalam perkara balasan dan pengabulan doa. Lafaz setelahnya, falladina hajaru wa ukhriju, dan orang-orang yang mereka berhijrah dan mereka diusir dari negeri mereka, dan mereka disakiti dalam menempuh jalan Allah. Wa qatalu wa qutilu, dan mereka berperang dan terbunuh. Maka mereka jama'u, mereka menggabungkan antara imannya dengan sebuah amalan. Ketika ulil absar mereka berdoa, dan mereka juga beriman. Ketika diseru untuk beriman, mereka beriman. Maka ketika mereka beriman, setelah mereka beriman, mereka juga menggabungkan antara imannya dengan amal solehnya. Iman yang mereka miliki, mereka buktikan. Apa bukti amal soleh yang mereka tunjukkan? Hasil dari keimanan yang mereka miliki, hajaru, yaitu melakukan hijrah, berhijrah dari darul kufri ila darul Islam, berhijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam, seperti yang dilakukan oleh para sahabat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Atau juga hijrah dalam arti yang luas, yaitu meninggalkan setiap perkara yang tidak Allah ridhoi, menuju kepada segala sesuatu yang Allah ridhoi. Berhijrah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Berhijrah dari meninggalkan teman-teman yang tidak baik kepada circle teman-teman kelompok yang baik. Sehingga As-Sa'di mengatakan, wa mufaraqatul mahbubat, di antara bentuk hijrahnya mereka mufaraqatul mahbubat, meninggalkan semua yang dia cintai. Maksudnya segala sesuatu yang dia cintai, namun tidak mendorongnya untuk kembali kepada Allah. Minal auton, dari tempat tinggal, negeri, seperti yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan itu dilakukan oleh para sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW. Meski tempat tinggal adalah di antara cinta yang, kerinduan yang tidak bisa dihilangkan. Bagaimanapun manusia itu punya fitrahnya, dia itu mencintai tempat
tinggalnya, tempat kelahirannya, ini menjadi fitrah. Itulah seorang penyair. Dia mengatakan, wa kam manzilin ya'lifuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Berapa banyak rumah tempat tinggal yang aku telah tempatin, namun sungguh kerinduan senantiasa pada rumah yang pertama. Meskipun kita sudah bertempat tinggal dimanapun tempat, kita berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetap seorang itu fitrahnya punya kerinduan pada tempat tinggal yang pertama. Meskipun dalam syair ini yang dimaksudkan adalah surga. Tempat tinggal pertama kita di mana? Surga. Meskipun kita sudah berpindah-pindah di dunia ini dari satu tempat ke tempat yang lain, fitrahnya manusia itu rindu pada kampung halaman yang pertama, yaitu surga. Atau ketika di dunia, ya fitrahnya pada tempat kelahirannya. Namun jika tempat kelahirannya tidak bisa memberikan keselamatan, maka dia tinggalkan dan mencari tempat keselamatan, sebagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW. Dan dialah Rasulullah SAW ketika hijrah, ketika beliau hijrah meninggalkan kota suci Makkah, sesampainya di tempat yang agak jauh melihat Ka'bah, Makkah itu sudah hampir tidak kelihatan. Maka beliau mengatakan, ya Makkah, wahai kota Makkah, wahai negeri Makkah, innaka la ahabbul ardi ilallah, sesungguhnya dirimu wahai Makkah adalah tempat suci yang paling dicintai oleh Allah. Di antara semua tanah, semua tempat yang paling Allah cintai, Makkah, tanah haram. Dan beliau mengatakan, wa innaki la ahabbul ardi ilayya, dan sungguh juga engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Walau anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu mink, seandainya wahai Makkah kaummu tidak mengusirku darimu, aku tidak akan keluar darimu. Ini apa? Pernyataan Rasulullah SAW ketika akan berpisah, meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Mekah dan berpindah di kota Madinah. Seandainya kaummu, pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari Mekah. Tetap kecintaanku, kerinduanku kepada Mekah. Namun karena keadaan, hingga akhirnya Rasulullah SAW berpindah, berhijrah di kota Madinah. Dan itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam perkataan Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah ini juga memberikan pesan kepada kita. Kita memiliki hubbul waton, cinta tanah air. Maka di antara perkara hijrah yaitu meninggalkan auton, negara, tempatnya. Yang kedua, wal amwal, meninggalkan harta. Mungkin saja seseorang itu punya harta, yang harta justru menjadi fitnahnya, maka dia tinggalkan harta yang tidak baiknya, kemudian dia mencari yang lebih baik. Semua dilakukan apa tujuannya? Talaban limardhatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Tidaklah dia meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai sebelumnya, teman-teman atau yang lainnya, atau semua perkara dunia dia tinggalkan untuk mencari ridha Allah.
dan mereka juga terusir, dan mereka juga disakiti. Ketika mereka melakukan ketaatan mendapatkan ujian, disakiti. Wa qatalu wa qutilu, dan mereka berperang dan terbunuh. Apa janji Allah? La ukaffiru anhum sayyi'atim, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Ai inna ulaikal mu'minin, sesungguhnya orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Bisa babi ma hasalahu min tilkal asya, apa yang mereka dapati dari perkara-perkara tadi, min hijratin, dari hijrahnya, wa jihadan, dan perjuangan mereka, kemudian mereka disakiti dan mereka berjuang di jalan Allah. Allah akan memberikan balasan. Apa itu? Yamhullah, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Setelah Allah hapus, wala udkhilannahum, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surganya. Allah tidak mengatakan satu surga, surga-surganya. Yang surga-surganya Allah katakan tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min indillah, sebagai balasan dari sisi Allah. Wallahu indahu husnus thawab, dan Allah di sisinya sebaik-baiknya balasan. Karena balasan yang terbaik adalah balasan yang ada di sisi Allah. Dan seringnya ketika Allah menyebutkan balasan, Allah dahulukan dirinya. Allah indahu, kemudian baru balasan. Hal ini menegaskan bahwasanya balasan itu sangat besar, balasan itu sangat baik jika balasannya di sisi Allah. Atau dalam lafaz yang lain seperti doanya Asia ketika memohon kepada Allah dibangunkan rumah, maka dia mengatakan Rabbibnili indaka baitan fil jannah, wahai Rabbku, bangunkan aku di sisimu rumah. Allah tidak mengatakan, Asia tidak mengatakan rumah di sisimu, namun disebutkan di sisimu baru rumah. Karena sebaik-baik rumah jika rumahnya di sisi Allah. Hal ini menegaskan bahwasanya balasan itu menjadi sebaik-baik balasan jika balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.